Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pada pagi hari ini kita duduk di majelis ta'lim yang semoga Allah memberikan manfaat pada ilmu kita dan memberikan keberkahan di dalam ilmu dan amal serta ibadah kita. Ikhwatal iman, pembahasan kita itu tentang akidah manhaj atau manhaj seorang imam yang agung. Imam yang sangat terkenal, seorang ulama yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi, seluruh ulama setelah Imam Syafi'i merasa berhutang budi kepada Imam Syafi'i. Seluruh ulama berhutang budi kepada Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Karena beliau yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu. Beliau yang meletakkan ilmu usul fikih. Beliau juga yang pertama kali meletakkan dasar-dasar daripada ilmu hadis, di mana dua ilmu ini ilmu yang sangat penting sekali di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal berkata, "Laula Syafi'iyyu lama araftu fiqhal hadis." Kalau bukan karena Imam Syafi'i, aku tidak akan mengetahui bagaimana memahami hadis. Di mana Imam Ahmad bin Hanbal merasa sangat berhutang budi kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai-sampai sepeninggal Imam Syafi'i, Imam Ahmad terus mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Ahmad, La ziltu ad'u li Syafi'i mundu 30 sanah. Aku terus-menerus mendoakan guruku Imam Syafi'i semenjak 30 tahun yang lalu. Iya. Ini menunjukkan betapa Imam Ahmad memandang bahwa gurunya Imam Syafi'i ini luar biasa. Memberikan kepada kita pemahaman yang dalam terhadap bagaimana memahami agama yang hak. Bagaimana memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mengkompromikan hadis-hadis yang saling bertabrakan. Bagaimana manhaj di dalam beragama kita, dinul Islam. Berarti ini sesuatu yang sangat penting pula untuk kita ketahui bersama. Bagaimana manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam berakidah, di dalam bermanhaj, di dalam beragama, ya, terutama terhadap Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah lahir pada tahun 150 Hijriah, di tahun yang meninggal padanya seorang ulama juga yang bernama Imam Abu Hanifah. Dan beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah semenjak kecil diasuh oleh ibunya dalam keadaan beliau yatim. Namun subhanallah, memang di balik seorang yang besar ada seorang ibu yang luar biasa. Di balik para ulama ada banyak ibu-ibu yang masya Allah, yang pendidikan mereka terhadap anak luar biasa. Ini dia ibunda Imam Syafi'i rahimahullah yang begitu gigih bagaimana mendidik Imam Syafi'i rahimahullah, sampai beliau menjual rumah, sampai beliau berhutang demi untuk menyekolahkan anaknya yang bernama Muhammad bin Idris
Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di mana beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah hafal Al-Quran di usia yang masih sangat belia sekali, di umur 6 tahun. Di mana di zaman ini sangat jarang sekali anak yang umur 6 tahun sudah hafal Al-Quran, jarang sekali. Walaupun ada, tapi sangat jarang sekali. Dan Imam Syafi'i rahimahullah semenjak kecil memang diberikan oleh Allah semangat untuk belajar dan belajar. Tadinya beliau semangat untuk belajar syair-syair Arab. Dan beliau banyak tinggal di pedesaan-pedesaan, terutama dari pedesaan Banu Tamim, di mana beliau orang yang sangat fasih bahasa Arabnya dan sangat mengetahui tentang nasab kaum Arab. Sampai kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dinasihati oleh salah seorang gurunya untuk belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Imam Syafi'i rahimahullah pun memulailah ingin belajar hadis. Pergilah beliau ke kota Madinah untuk mengambil ilmu dari seorang ulama yang sangat tersohor di zaman itu. Siapa dia? Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, yang sangat tersohor waktu itu akan kealiman terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan usia beliau waktu itu masih belia sekali. Namun qadarullah Imam Syafi'i ditolak. Maka Imam Syafi'i mencari wasilah menghubungi gubernur Madinah agar bisa memberikan syafaat dan rekomendasi supaya diterima di majelisnya Imam Malik bin Anas. Tapi Imam Malik mempunyai syarat, siapa saja yang mau duduk di majelisnya harus hafal Muwatta terlebih dahulu. Siapa yang mau duduk di majelis ta'limnya harus hafal Muwatta terlebih dahulu. Maka Imam Syafi'i menghafalnya dalam waktu yang sangat singkat sekali. Lalu kemudian diberikanlah syafaat oleh gubernur untuk pergi ke Imam Malik. Kemudian Imam Malik berkata kepada anak kecil ini, "Iqra ya gulam, coba kamu baca Muwatta dengan hafalanmu." Dibacanya Imam Syafi'i dengan bahasa yang sangat fasih sekali, sehingga membuat kagum Imam Malik bin Anas. Dan Imam Malik berfirasat bahwa anak ini suatu ketika akan menjadi ulama besar. Maka Imam Malik berkata kepada anak kecil ini, "Hai anak, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada hatimu cahaya. Maka jangan kamu padamkan cahaya itu dengan maksiat." Maka Imam Syafi'i pun duduklah di majelisnya Imam Malik. Bahkan Imam Malik menyuruh Imam Syafi'i untuk duduk paling depan. Kenapa? Karena kefasihannya, kecerdasannya, pemahamannya yang luar biasa. Sehingga Imam Malik sangat menghormati muridnya tersebut dan sangat menyayangi murid yang bernama Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun sayang, duduknya Imam Syafi'i dengan Imam Malik tidak lama. Hanya beberapa tahun saja, kemudian Imam Malik pun meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. Dalam keadaan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah banyak mengambil hadis-hadis dari Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu ardhah. Semoga Allah yang merahmati Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Kemudian Imam Syafi'i pun bergegas ingin pergi mengambil fikih Abu Hanifah. Namun qadarullah Imam Abu Hanifah pun sudah meninggal, sudah jauh meninggal dunia. Bahkan ketika Abu Hanifah meninggal dunia, Imam Syafi'i baru lahir pada waktu itu. Namun di sana di Kufah masih banyak, ada 2 orang yang merupakan murid ternama daripada Imam Abu Hanifah. Siapa dia? Yaitu Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf Al-Qadhi. Maka Imam Syafi'i pun berguru kepada kedua orang ini. Di mana mazhab Abu Hanifah ini dikenal sebagai Ashabur Ra'yi. Kenapa disebut dengan Ashabur Ra'yi? Karena mereka lebih banyak mengedepankan ra'yu,
Kenapa demikian? Karena Abu Hanifah pengetahuan terhadap hadisnya sedikit. Bahkan banyak ulama hadis menyebutkan bahwa ada Abu Hanifah dalam fikih, Masya Allah, tapi dalam hadis lemah. Makanya para ahli hadis banyak yang melemahkan periwayatan Abu Hanifah. Tapi ya kecerdasan Abu Hanifah pun luar biasa. Karena sayangnya Abu Hanifah ini ya kurang pengetahuannya terhadap hadis, akhirnya sering menggunakan apa? Ra'yu, kias. Akhirnya mereka disebut sebagai ashabur ra'yi. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berguru kepada murid-murid Abu Hanifah, yaitu yang bernama Muhammad bin Al-Hasan. Bahkan sering kali terjadi dialog antara Muhammad bin Al-Hasan dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, sehingga terkumpullah pada diri Imam Syafi'i dua tata cara, dua manhaj dan metode. Yang pertama metode Imam Malik yang disebut dengan metode ahli hadis. Dan yang kedua metode ashabur ra'i, yaitu metodenya Imam Abu Hanifah. Ya, sehingga semakin matanglah kefakihan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun Imam Syafi'i rahimahullah ya akhal Islam, ya jelas lebih mengunggulkan gurunya Imam Malik. Pernah suatu ketika Muhammad bin Al-Hasan bertanya kepada Imam Syafi'i, "Hai Syafi'i," kata Muhammad bin Al-Hasan, "saya mau bertanya sama kamu. Siapa yang lebih utama, lebih alim, guru saya atau guru kamu?" Muhammad bin Al-Hasan gurunya siapa? Abu Hanifah. Imam Syafi'i gurunya siapa? Imam Malik. Muhammad bin Al-Hasan bertanya kepada Imam Malik, "Siapa yang lebih alim? Siapa yang lebih utama? Guruku atau gurumu?" Kata Imam Syafi'i, "Boleh saya bertanya dulu dan tolong jawab pertanyaan saya. Menurutmu, siapa yang lebih alim terhadap sunnah Rasulullah? Imam Malik atau Abu Hanifah?" Kata Muhammad bin Al-Hasan, "Imam Malik." "Menurutmu, siapa yang paling tahu tentang athar sahabat? Malik atau Abu Hanifah?" "Malik." "Siapa yang lebih faham tentang athar tabi'in? Malik atau Abu Hanifah?" Kata Muhammad bin Al-Hasan, "Malik." Sekarang tersisa satu perkara, kias. Sekarang mungkinkah seseorang bisa mengkiaskan tanpa adanya dalil? Kata Muhammad bin Al-Hasan, "Tidak mungkin." Ya sudah, itu jawabanku untukmu. Ya, itu menunjukkan akan kecerdasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya akhal Islam azakumullah. Makanya Muhammad bin Al-Hasan dan Abu Yusuf sering kali rujuk kepada pendapat Imam Malik setelah mereka mengetahui dalil yang diberitahukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya beliau di zamannya dikenal sebagai apa? Nasirul hadis, pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau terkenal sekali ya di zamannya itu orang yang sangat pembela hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya akhi, bagaimana metode atau manhaj al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam memahami agama ini? Ini yang harus kita gali. Ini yang harus kita pahamkan kepada kaum muslimin. Terutama di Indonesia ini banyak orang yang mengaku berada di atas madhab Syafi'i. Iya. Tapi kurang memahami bagaimana manhaj dan metode Imam Syafi'i di dalam beragama, dalam berdalil. Contoh misalnya di Indonesia, fanatik madhab sangat kuat sekali. Terutama mereka yang merasa dirinya madhab Syafi'i ya. Iya. Sampai-sampai di antara mereka ada yang berkata kepada saya, "Ustadz, madhabnya apa?" "Saya madhab Syafi'i." Iya. Jadi menurut dia, kata dia, ya kita tidak boleh keluar daripada satu madhab, tidak boleh banyak-banyak madhab. Kalau madhab Syafi'i, ya Syafi'i saja. Kalau madhabnya Hambali, ya Hambali saja. Kalau madhabnya Hanafi, ya Hanafi saja. Jangan banyak-banyak.
Saya katakan subhanallah, seperti itukah yang difahami oleh Imam Syafi'i? Seperti itukah yang dipahami oleh ulama-ulama kita seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal? Wallahi tidak demikian ternyata. Makanya akhi, justru yang kita dapati dari para ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, seluruhnya sepakat bahwa kita tidak boleh mengikatkan diri dengan madhab siapapun kecuali madhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mengikatkan dengan pendapat siapapun kecuali pendapat Allah dan Rasulnya. Ya. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "Walam yaj'alillahu li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yaqula illa min jihati ilmin madha qablahu wa jihatul ilmi ba'dul kitab was sunnah wal ijma' wal athar wa ma wasaftu minal qiyasi 'alaiha." Allah tidak memberikan kesempatan bagi seorang pun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbicara soal agama kecuali berdasarkan ilmu yang telah ada sebelumnya. Apa itu? Ilmu yang sebelumnya yaitu Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas. Di sini Imam Syafi'i rahimahullah tegas mengatakan siapa saja yang berbicara tentang agama, dia harus berbicara sesuai dengan Al-Qur'an, hadis, kemudian apa? Ijma' atau qiyas. Beliau juga berkata, kullu mutakallimin 'alal kitabi was sunnati fahuwal jiddu wa ma siwahuma fahuwa hadayan. Setiap orang yang berbicara berdasarkan Al-Qur'an dan hadis, dia pasti benar. Ya. Adapun selain keduanya, itu sama saja mengigau, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berkata, faqad ja'alallahu al-haqqa fi kitabih thumma sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah menjadikan kebenaran itu hanya dalam Al-Qur'an, kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menegaskan bahwa kita berbicara dalam agama jangan hanya sebatas berdasarkan kepada ra'yu, Pak. Agama milik siapa? Allah. Bukankah Allah berfirman, ala lillahi dinul khalis? Ketahuilah milik Allah lah agama yang murni. Iya. Bukankah Allah berfirman, inil hukmu illa lillah? Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah. Iya. Karena agama ini milik Allah, berarti serahkan agama ini kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini yang ditetapkan oleh para ulama setelahnya, Pak. Seperti Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dalam kitab beliau Syarh Sunnah, beliau berkata, "I'lam rahimakallah, anna Allah lam yadha' hadzal din ala uqulur rijal." Ya, sesungguhnya Allah tidak meletakkan agama ini pada akal manusia. Akan tetapi diletakkannya agama ini pada apa? Wahyu dari Allah dan yang disampaikan kepada Rasulnya salawatullahi alaihi wasallam. Maka ini yang harus kita pahami ya akhul Islam azakumullah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah akhi memerintahkan supaya kita lebih mendahulukan Al-Quran dan hadis dari pendapat siapapun juga. Pernah suatu ketika di majelis taklimnya Imam Syafi'i membawakan sebuah hadis tentang diatul aqilah. Kemudian ada seorang muridnya yang bernama Ishaq bin Rahuyah atau Rahawih berkata kepada Imam Syafi'i rahimahullah, "Ya Syafi'i, ataqulu bih? Apakah engkau berpendapat dengan hadis itu?" Apa yang terjadi? Imam Syafi'i marah sekali, marah. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata kepada Ishaq bin Rahawih ini, "Atarani akhruj minal kanisah?" Kamu kira saya ini baru keluar dari gereja? Atarani alayya zunnar? Kamu lihat apa? Bahwa saya ini pakai baju pendeta. Sehingga kalau saya membawakan Al-Quran dan hadis, lalu saya tidak berpendapat dengannya? Maksudnya kamu kira saya ini seperti pendeta
ya, yang tidak mau rujuk kepada apa namanya? Saya ini muslim, kata Imam Syafi'i. Kewajiban saya, kewajiban kita kalau ada Al-Qur'an dan hadis, pegang Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i berkata ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada ahli qauli ahadin. Kaum muslimin semua sepakat, siapa saja yang sudah jelas kepadanya sunnah Rasulullah, dia tidak boleh meninggalkan sunnah Rasulullah hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Imam Syafi'i juga berkata, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala ar-rasul, fal qawlu ma qalahu ar-rasul." Apabila kalian mendapatkan dalam kitabku ini pendapatku yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, maka pendapat yang kalian ambil adalah sabda Rasulullah. Fadribu qaulil haid, buang ke tembok pendapatku. Dalam satu riwayat Imam Syafi'i berkata, fala tuqalliduni, jangan kalian membeo kepadaku. Masya Allah. Ya. Lihat Imam Syafi'i apakah mengatakan kepada murid-muridnya, hai murid-muridku, kalian jangan keluar dari madhabku ya. Pernahkah Imam Syafi'i berkata seperti itu? Pernahkah Imam Ahmad atau Imam Abu Hanifah atau Imam Malik mengatakan, kamu jangan keluar dari madhabku. Udah, kamu madhab saya saja sudah. Jangan banyak-banyak. Apa pernah mendengar seperti itu, Pak? Makanya orang yang mengatakan wajib satu madhab bertabrakan dengan perbuatan para ulama madhab sendiri. Sekarang saya mau tanya, ketika Imam Syafi'i hidup ada berapa madhab? Ada dua, madhab Maliki, madhab Hanafi. Lalu kenapa Imam Syafi'i berdiri sendiri dengan pendapat sehingga membuat berdiri sebuah madhab baru? Kalaulah tidak boleh, ya, ikut-ikutan madhab atau bikin madhab atau namanya harus ikut satu madhab, harusnya Imam Syafi'i ikut salah satu aja. Kalau nggak Maliki ya Hanafi, ya. Bukankah itu menunjukkan dan saksi yang sangat agung bahwa para ulama tidak pernah memerintahkan murid-muridnya untuk hanya mengikuti pendapatnya saja? Tidak. Bahkan Imam Syafi'i tegas mengatakan, kalau pendapatku bertabrakan dengan hadis, yang kalian ambil itu hadis, bukan pendapatku. Kalian jangan membeo kepadaku, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Sesuatu yang agung ya akhul Islam, azakumullah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah, ya akhi, kalau antum baca kitab kalau antum baca kitab-kitabnya Imam Syafi'i, selalu setiap kali beliau berbicara tentang suatu permasalahan, selalu beliau membawakan dalilnya, hujahnya, dalilnya dari Al-Quran, dari hadis Nabi SAW. Itu seorang guru harusnya seperti itu terhadap muridnya, mengajarkan dalil, bukan mengajarkan taklid. Sementara yang kita lihat di masyarakat, terkadang guru itu mengajarkan kita taklid, Pak. Sampai kalau Bapak mungkin nanya kepada seorang guru, kiai ataupun ajengan, Pak Yai, dalilnya mana ya? Udah, kamu nggak usah tanya dalil. Nanti kalau saya sampaikan kamu nggak paham. Akhirnya kita dilatih untuk membeo. Kita dilatih hanya sebatas taklid. Kita tidak dilatih untuk memahami dalil. Sementara Imam Syafi'i selalu melatih murid-muridnya dengan dalil. Setiap permasalahan beliau kan dalil. Supaya apa? Supaya murid-muridnya tahu bahwa kita dalam beragama itu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita pahami, ya akhul Islam, azakumullah. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah marah sekali kepada muridnya, yang mengatakan seperti tadi. Ketika Imam Syafi'i membawakan dalil, tahu-tahu muridnya berkata, hai Syafi'i, engkau berpendapat dengan dalil itu? Marah sekali Imam Syafi'i. Ikhwatul iman, azakumullah. Kemudian manhaj yang kedua yang dilalui oleh Imam Syafi'i rahimahullah,
yang ini dipegang oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau berpegang kepada hadis yang sahih saja. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah menganggap bahwasanya hadis sahih itu yang hendaknya dijadikan hujjah. Masyhur perkataan beliau yang berkata begini, Pak. Idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhabku. Jadi madhabnya Imam Syafi'i itu apa? Hadis yang sahih. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih ya kepada Imam Syafi'i bahwa ada seorang muridnya yang bernama Ibn Asad bertanya kepada Imam Syafi'i tentang hadis-hadis ru'yatullah, bahwa Allah nanti akan terlihat di surga. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullah? Ya Ibn Asad, hai Ibn Asad, yaqdi ilayya, tolong nisbatkan kepada saya. Haitu au mittu, baik saya masih hidup atau saya sudah meninggal dunia. Anna kulla hadithin sahha, bahwa apabila hadis telah sahih, fa inni aqulu bih wa illam yablugni, maka itu adalah pendapatku walaupun hadis itu belum sampai kepadaku. Apa kata Imam Syafi'i? Hai Ibn Asad, tolong nisbatkan kepada saya bahwa apabila hadis telah sahih, itu adalah pendapatku walaupun hadis itu belum sampai kepadaku. Luar biasa. Imam Syafi'i rahimahullah memberikan kepada kita sebuah manhaj yang agung di dalam memahami agama ini, yaitu untuk berpegang kepada hadis yang sahih. Ya. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan walaupun hadis sahih itu tidak sampai kepadaku, itu pendapatku. Itu pendapatku. Masya Allah. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah, Bapak sekalian, pernah berkata kepada muridnya yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, insya Allah masyhur, yang kemudian beliau ya pendapat-pendapatnya menjadi mazhab tersendiri, namanya mazhab Hambali. Itu muridnya Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad? Ya Ibn Hanbal, wahai Ahmad bin Hanbal, anta akhbar minni bil hadis. Kamu itu lebih tahu tentang hadis dari saya. Masya Allah ya, mana ada guru yang mengakui keutamaan muridnya. Itu menunjukkan ulama terdahulu itu tawadhu, Pak. Sampai-sampai Imam Syafi'i mengakui bahwa muridnya yang bernama Imam Ahmad itu lebih tahu, lebih alim dari dirinya tentang hadis. Apa kata Imam Syafi'i? Hai Ahmad, engkau lebih alim, lebih tahu dariku tentang hadis. Ya. Idza kana al-haditsu sahihan fa akhbirni hatta adhhab ilaih, kufiyan kana au hijaziyan. Apabila ada hadis telah sahih, hai Ahmad, tolong kabarkan aku, baik itu perawinya dari Kufah ke, dari Hijaz ke, selama dia thiqah, sahih, tolong kabarkan aku, supaya aku berpendapat dengannya. Masya Allah, Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau menetapkan bahwa di kita di dalam berakidah apalagi Pak ya, berpendapat dalam agama hanya berpegang kepada hadis yang sahih. Hadis sahih itu apa sih Pak? Hadis sahih apa? Hadis yang memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sanadnya bersambung. Yang kedua, perawinya adil. Yang ketiga, perawinya dhabit, menguasai hadis yang ia sampaikan. Yang keempat, tidak terdapat padanya cacat.
ilat yang bisa merusak kesahihan hadis. Dan yang kelima, tidak terdapat padanya syudzuz, yaitu adanya periwayatan perawi yang menyelisihi periwayatan perawi lain yang lebih thiqah, lebih terpercaya. Ini 5 syarat terpenuhinya hadis sahih. Tapi ingat Pak, di zaman sekarang nggak sembarangan, bahkan sangat jarang orang yang bisa menilai hadis ini sahih atau tidak. Mungkin kalau antum saya berikan tugas, kamu coba periksa hadis ini, mana tahu. Ya. Kalau ada orang berkata kepada saya, Ustadz, caranya gimana sih supaya bisa membedakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif? Saya bilang kuliah dulu ke Madinah. Kuliah 4 tahun di fakultas hadis, insya Allah antum bisa. Tapi kalau antum tidak bisa, cukup tanya kepada ahlinya. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Ya. Beli buku-buku Syekh Albani misalnya, Syekh Mukbil, yang di situ menyebutkan tentang ini sahih, ini dhaif. Cukup bagi antum untuk taklid saja, karena antum masalahnya tidak menguasai ilmu hadis. Ya. Cukup antum menisbatkan hadis ini disahihkan oleh fulan. Hadis ini disahihkan oleh Imam fulan. Hadis ini disahihkan oleh Syekh fulan, selesai. Setelah itu masalah salah atau tidaknya itu di luar kemampuan saya. Ini kewajiban orang awam, Pak. Tapi kalau antum diberikan oleh Allah kemampuan untuk menilai sendiri, wajib antum menilai sendiri. Iya. Nah, hadis sahih Bapak sekalian adalah merupakan perkara yang sangat penting untuk kita pegang. Karena kata apa? Di Indonesia ini maaf ya, banyak sekali kaum muslimin mengamalkan hadis lemah, bahkan palsu, Pak, palsu. Di Indonesia hadis-hadis yang namanya hadis palsu tersebar, Masya Allah. Bahkan dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah, banyak kita dapatkan hadis-hadis palsu itu bertebaran di mana-mana. Di mana seseorang terkadang tidak sadar kalau yang dia amalkan itu ternyata hadis lemah, bahkan palsu. Contoh misalnya Pak, sekarang lagi marak batu akik. Mereka bawakan hadis-hadis tentang keutamaan batu akik. Padahal kata para ulama, seluruh hadis yang menyebutkan tentang keutamaan batu akik palsu. Tidak ada satupun hadis yang sahih ataupun hasan ataupun dhaif yang menyebutkan tentang keutamaan batu akik. Jadi boleh enggak? Ya boleh aja, asal jangan diyakini macam-macam gitu. Kalau soal yang ada di masyarakat terkadang ada keyakinan macam-macam, Pak. Ya. Kalau warna hijau berarti begini, kalau warna merah kalau begini. Ini musibah, ini syirik ya akhul Islam, a'azakumullah. Ikhwatal iman, a'azakumullah. Contoh lagi hadis palsu apa? Kemarin waktu umroh ada orang berbilang begini, katanya orang yang baru pulang umroh itu 40 hari masih ditemenin malaikat. Hah? Dari mana itu? Hadis riwayat siapa? Ya saya pernah dengar dari siapa? Hati-hati kamu membawakan hadis kamu tidak tahu ini ya. Ya kan dhaif juga hadis. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya di mana? Di neraka. Hati-hati Anda membawa hadis. Jangan sampai Anda termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz Rasulullah bersabda, "Man haddatsa anni bihaditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain." Siapa yang menceritakan dariku suatu hadis yang masih diperkirakan itu dusta,
lalu ia sampaikan, maka ia termasuk salah satu daripada dua orang yang berdusta. Siapa yang dimaksud dua orang yang berdusta? Yang pertama yang membuatnya, yang kedua yang menyampaikannya. Ya, hati-hati. Nah, ini yang diterapkan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyuruh kita untuk apa? Hadis sahih. Jangan mengambil hadis lemah. Jangan mengambil hadis palsu. Apalagi memang terjadi ikhtilaf para ulama, bolehkah mengamalkan hadis lemah? Ya, menjadi dua madhab. Madhab yang pertama dinisbatkan oleh Imam Nawawi bahwa ini pendapat jumhur. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ini ijma' para ulama. Walaupun klaim ijma'nya Imam Nawawi ini dibantah oleh banyak ulama seperti Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Yaitu bahwa boleh mengamalkan hadis lemah dalam fadilah amal. Dalam apa? Fadilah amal. Bahkan Imam Nawawi mengatakan ini ijma' para ulama. Tapi Ibnu Hajar mengatakan tidak ada ijma'. Kenapa? Karena para ulama masih berselisih paham dalam masalah ini. Di mana Imam Bukhari dan Muslim, dan ini yang dibela Imam Yahya bin Ma'in, dan ini pendapat Abu Bakar Ibn al-Arabi, bahwa hadis lemah tidak boleh digunakan sama sekali. Tidak boleh digunakan sama sekali. Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitab Tabyinul Ajab fima warada fi fadli Rajab di jilid dan di halaman 3, beliau mengatakan ya bahwa pendapat yang mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah selayaknya untuk diikat dengan 3 syarat. Syarat yang pertama kata beliau alla yakuna dha'fu syadidan, lemahnya tidak boleh sangat lemah. Apalagi dusta. Sekarang antum bisa gak membedakan ini lemahnya ringan, ini lemahnya berat? Dari mana Anda tahu? Sering kali bahkan banyak kaum muslimin yang tidak faham apakah ini lemahnya ringan atau lemahnya apa? Berat. Maka dari itu hati-hati. Ini syarat pertama kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Bolehnya mengamalkan hadis lemah. Yang pertama apa? Lemahnya tidak boleh berat. Yang kedua, wajib dia meyakini kelemahan hadis tersebut dan tidak meyakini bahwa itu hukumnya sunnah. Tapi dia mengamalkan sebatas kehati-hatian saja. Syarat yang ketiga kata Ibnu Hajar, alla yushahar bih, tidak boleh dimasyhurkan, cukup untuk dirinya saja. Dan 3 syarat ini Pak ternyata tidak dipenuhi oleh orang yang mengamalkan hadis lemah. Bahkan Ali Al-Qari memberikan tambahan lagi, bolehnya mengamalkan hadis lemah apabila asal hadis itu ditunjukkan oleh hadis yang sahih. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah. Jadi ini manhaj yang kedua ya akhi. Imam Syafi'i menetapkan bahwa kita harus berpegang kepada hadis yang sahih, Ya. Dan alhamdulillah Pak, jumlah hadis yang sahih itu alhamdulillah lebih banyak daripada yang tidak sahih. Dan sangat banyak. Jadi sibukkan diri kita dengan hadis yang sahih dan jangan sibukkan dengan hadis yang lemah. Iya, banyak sekali ya akhi amalan-amalan yang ditunjukkan oleh hadis yang sahih. Ternyata banyak kaum muslimin melalaikannya. Tapi dilalaikan oleh ibadah-ibadah yang terkadang tidak ditunjukkan oleh dalil sama sekali. Ikhwatul iman a'azzakumullah. Kemudian Imam Syafi'i ya akhi, beliau menerima hadis sahih dalam masalah akidah dan hukum, dan beliau tidak membedakan antara hadis ini ahad atau mutawatir. Imam Syafi'i tidak membedakan antara apakah ini hadis ahad atau hadis mutawatir. Selama hadis itu sahih, wajib dijadikan hujjah.
Saya katakan begini kenapa Pak? Karena di zaman ini masih ada orang yang berpendapat bahwa hadis ahad walaupun sahih tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah akidah. Mereka berpendapat kenapa? Katanya hadis ahad itu hanya menghasilkan dugaan kuat. Sedangkan akidah itu sesuatu yang pasti. Maka mungkinkah sesuatu yang pasti ditetapkan oleh sebatas dugaan yang kuat? Kata mereka tidak boleh. Kita katakan subhanallah, itu akal Anda. Dan ternyata pendapat Anda tidak sesuai dengan pendapat para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan para imam yang 4. Karena tidak ada ulama yang terdahulu mengatakan hadis ahad kalaupun sahih tidak boleh dijadikan hujah dalam masalah akidah. Tidak ada pendapat ulama terdahulu seperti itu. Ini dia Imam Syafi'i rahimahullah tidak pernah memilah-milah ini hadis ahad, ini hadis mutawatir. Selama hadis itu sahih, itulah mazhab beliau. Itulah pendapat beliau. Itulah akidah beliau. Jangan dibedakan antara yang ahad maupun mutawatir. Selama itu sahih, wajib kita terima ya akhal Islam, azakumullah. Ini akhi ya. Kemudian di antara mazhab al-Imam Asy-Syafi'i dan keyakinan manhaj beliau yaitu ar-ruju'u ila fahmi sahabah, kembali kepada pemahaman para sahabat, kembali kepada pemahaman para sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah Bapak sekalian, beliau orang yang paling kuat dan keras di dalam menyuruh murid-muridnya untuk kembali kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan beliau masyhur. Di antaranya beliau berkata sebagaimana diriwayatkan oleh Ar-Rabi bin Sulaiman, dan itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Beliau berkata, waqad athnallahu tabaraka wa ta'ala as-sahabata ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuji para sahabat melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitabnya. Sampai beliau berkata, wa ara'uhum lana wa hum fawqana fi kulli ilmin wa ijtihadin wa wara'in wa aqlin wa istinbatin. Para sahabat itu di atas kita. Para sahabat itu di atas apa? Kita, kata Imam Syafi'i. Dalam setiap ilmu, dalam masalah akal, dalam masalah ijtihad, dalam masalah kewaraan, dalam masalah istidrak, istimbat, itu para sahabat di atas kita, kata Imam Syafi'i. Lalu beliau berkata lagi, wa ara'uhum lana Ahmad wa aula lana min ara'ina li indana li anfusina. Dan pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita daripada pendapat kita, dan lebih berhak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Masya Allah. Ini yang berkata siapa Pak? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan pendapat sahabat harus lebih kita dahulukan daripada pendapat diri kita, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat siapa? Pendapat kita. Kita di sini bukan antum, Imam Syafi'i. Ya, kalau kita dibandingkan dengan Imam Syafi'i nggak ada apa-apanya ilmunya Pak. Ya. Bayangkan bagaimana Imam Syafi'i menetapkan wajibnya kita rujuk kepada pemahaman siapa? Sahabat. Kemudian beliau membagi rujuk kepada pemahaman sahabat ini menjadi beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama, beliau mengatakan wajibnya rujuk kepada pendapat sahabat di saat mereka berijma, bersepakat. Ya. Beliau mengatakan wa nasiru ila qaulihim idza ijtama'u, dan kita harus berpegang kepada pendapat para sahabat kalau mereka telah bersepakat. Karena kesepakatan para sahabat itu hujah, dalil. Karena kenapa? Karena umat Islam tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan.
Makanya Rasulullah SAW bersabda, lan tajtami'a ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan mungkin bersepakat di atas kesesatan. Tidak mungkin. Iya. Permasalahan yang kedua tentang perselisihan sahabat. Imam Syafi'i memberikan kepada kita ya 3 kaidah tentang perselisihan sahabat. Kaidah yang pertama Imam Syafi'i memberikan apa? Bahwa apabila para sahabat berselisih menjadi 2, kita tidak boleh membuat pendapat yang ketiga. Apabila para sahabat berselisih menjadi 3, maka kita tidak boleh membuat pendapat yang keempat. Kenapa? Karena seakan-akan para sahabat berijma bahwa makna hadis atau ayat tersebut hanya 2 saja, antara ini atau itu. Maka kita tidak diizinkan untuk membuat pendapat yang ketiga. Ya. Kaidah yang kedua yaitu tentang perselisihan sahabat tentang pendapat sahabat yang tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat lain. Ya, kalau misalnya kita mendapatkan pendapat sahabat, kemudian kita tidak mendapatkan sahabat lain ada yang menyelisihinya, maka Imam Syafi'i rahimahullah membagi 2 keadaan dalam masalah ini. Sebagaimana beliau jelaskan dalam kitab Ar-Risalah, demikian pula Al-Um. Beliau mengatakan, apabila pendapat sahabat tersebut tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat lain, dan pendapat sahabat tersebut masyhur di kalangan sahabat. Jadi kalau ada sahabat berpendapat dan pendapat sahabat ini masyhur di kalangan sahabat dan ternyata tidak ada yang menyelisih dari sahabat lain, maka kata Imam Syafi'i ini hujjah. Ini apa? Hujjah. Kenapa? Karena diamnya sahabat menunjukkan bahwa itu benar. Ini disebut dengan ijma' sukuti, Pak. Ijma' diam-diam. Iya. Keadaan yang kedua, kalau pendapat sahabat itu tidak masyhur di kalangan sahabat lain, di mana kita mendapatkan atau menemukan pendapat sahabat, tapi kita tidak menemukan adanya penyelisihan dari sahabat lain. Kata Imam Syafi'i, kalau itu masyhur di kalangan sahabat dan tidak ada sahabat yang mengingkarinya atau menyelisihinya, maka itu hujjah. Nah sekarang kalau pendapat sahabat itu tidak masyhur di kalangan sahabat lain, bagaimana? Ini terjadi ikhtilaf. Tapi Imam Syafi'i mengatakan apa? Fahuwa hujjatun indana. Menurut kami itu pun hujjah. Lihat, Imam Syafi'i mengatakan bahwa pendapat sahabat yang tidak diketahui adanya penyelisihan sahabat lain, walaupun tidak masyhur pendapat tersebut, tetap harus diambil. Ini pendapat siapa? Ini pokok madhab Imam Syafi'i. Ini menunjukkan betapa Imam Syafi'i sangat mengagungkan para sahabat. Dan ini yang beliau tetapkan ini memang disetujui oleh seluruh ulama madhab. Ini dia Imam Malik bin Anas, beliau berkata apa? Lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bi awwaluha. Tidak akan beres urusan umat Islam ini kecuali dengan yang membereskan generasi yang pertamanya, itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hanifah mengatakan apa? Idza ja'ana an Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Wa idza ja'ana an sahabati Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Apabila datang dari Rasulullah, maka dia di atas kepala dan mata. Dan apabila datangnya dari para sahabat Rasulullah, maka di atas kepala dan mata, kata Imam Syafi'i, kata Imam Abu Hanifah. Ya, bahwa di Abu Hanifah. Imam Ahmad sama. Imam Ahmad mengatakan dalam kitab Aslus Sunnah, beliau berkata, min usulis sunnati indana at-tamasuk bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok-pokok sunnah di sisi kami
yaitu berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Pak, seluruh ulama madhab sepakat untuk menjadikan merujuk pemahaman para sahabat. Dan itu memang yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Adapun dalam Al-Quran mungkin antum paham hadisnya dan pernah mendengar ayatnya maksudnya. Di antaranya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an." Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Lihat ya, Allah mengatakan apa? Dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini siapa? Para sahabat dengan kebaikan. Apa yang terjadi? Allah ridho kepada mereka. Berarti Allah ridho kepada orang yang mengikuti para sahabat. Jelas sekali. Iya. Adapun hadis Nabi SAW, Imam At-Tahawi dalam Mushkil al-Athar meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Rasulullah SAW suatu ketika bersabda kepada para sahabatnya, "Innaha satakunu fitan." Nanti akan muncul fitnah, kata Imam Syafi'i. Ini kata Rasulullah. Kemudian ada seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, famadza nasna'u?" Wahai Rasulullah, di saat munculnya fitnah itu, apa yang harus kami lakukan, hai Rasulullah? Apa kata Rasulullah, Pak? Tarji'una ila amrikumul awwal. Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Di saat muncul fitnah, ternyata Rasulullah bersabda apa? Kembalilah kalian kepada urusan kalian yang pertama. Siapa kalau bukan generasi sahabat? Makanya subhanallah ya, Imam Syafi'i di sini menetapkan penting rujuk kepada pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitab Syarh Sunnah berkata, "Fanzur rahimakallah, kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik fala ta'jalan." Lihatlah oleh kamu, semoga Allah merahmati kamu, setiap orang yang kamu dengar perkataannya di zamanmu, jangan kamu tergesa-gesa untuk menolak atau menerima. Hatta tanzura fih, sampai kamu melihat dulu. Hal takallama fi ashabu Rasulullah SAW. Adakah para sahabat yang pernah mendahului pendapat ini? Atau salah seorang dari ulama? Jadi kalau antum mendengar siapapun berceramah di zaman ini, kata Imam Al-Barbahari, dan Imam Al-Barbahari ini Pak wafat pada tahun 329 Hijriah atau 327 Hijriah. Kata beliau, ya, kalau kita mendengar ada orang berbicara masalah agama di zaman kita, jangan tergesa-gesa diterima atau ditolak. Sampai kapan? Sampai kita lihat ini pendapat didahului oleh para sahabat apa enggak? Ada enggak sahabat yang mendahului pendapat dia? Hati-hati Pak. Kadang kan ada orang berpendapat ternyata tidak ada satupun sahabat yang berpendapat dengan pendapat seperti itu. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullah dalam kitab beliau, ya, Imam Asy-Syatibi rahimahullah, ya, ada dalam kitab beliau, subhanallah saya lupa namanya, menyebutkan Al-Muwafaqat namanya. Imam Syatibi menyebutkan dalam kitab Al-Muwafaqat, beliau berkata, kullu dalilin, ya, setiap dalil dari Al-Quran ataupun hadis dibandingkan dengan pendapat sahabat, la yakhlu min salasati ahwal, tidak lepas dari 3 keadaan. Ya, setiap dalil dari Al-Quran dan hadis tidak lepas dari 3 keadaan. Keadaan yang pertama, dalil tersebut diamalkan oleh para sahabat secara terus-menerus
atau di kebanyakan waktu. Maka dalil ini harus kita amalkan sesuai dengan amalan para sahabat. Contoh misalnya sholat 5 waktu, contohnya sholat puasa, zakat, dan yang lainnya. Yang kedua, keadaan yang kedua kata Imam Asy-Syatibi apa? Dalil yang jarang diamalkan oleh sahabat, kecuali di waktu-waktu tertentu saja. Maka kata Imam Asy-Syatibi, yang seperti ini pun kita tidak boleh mengamalkan secara rutinitas. Kenapa? Karena para sahabat ketika mereka melakukannya sekali-kali saja, itu menunjukkan ada makna yang mereka fahami. Iya. Yang ketiga, dalil yang tidak ada satupun para sahabat yang mengamalkannya, maka tidak boleh kita mengamalkannya. Kenapa? Karena bisa jadi dalil tersebut mansukh. Ya, sudah dihapus. Kok kenapa para sahabat tidak ada satupun yang mengamalkan dalil tersebut? Makanya akhi, saya berikan contoh misalnya. Ya. Kalau ada 10 orang masuk ke masjid, lalu yang satu berkata, kita sholat tahiyat masjid berjamaah yuk. Kata dia apa? Kita sholat tahiyat masjid apa? Berjamaah. Ditanya, kenapa kamu kok sholat tahiyat masjid berjamaah? Kan ada hadisnya. Apa hadisnya? Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Tuh. Jadi ayo kita sholat apa? Tahiyat masjid apa? Berjamaah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian 27 kali lipat. Hadis ini kan menunjukkan umum setiap sholat. Pokoknya hendaknya berjamaah. Lalu yang satu berkata, saya tidak setuju dengan pendapat Anda. Kok bisa begitu? Kan hadisnya sudah ada. Kita katakan itu hadisnya umum. Hadisnya apa? Umum. Dan tidak ada satupun sahabat yang mengamalkan keumuman hadis tersebut untuk tahiyat masjid. Pernahkah kita mendengar Rasulullah atau para sahabat ketika mereka masuk masjid beramai-ramai, mereka berjamaah untuk sholat tahiyat masjid? Tidak ada. Berarti Pak, di sini kita harus pahami Pak, bahwa tidak setiap orang yang berdalil dengan hadis pemahamannya bisa diterima. Sampai kita lihat bagaimana pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ya. Karena di zaman sekarang ya, subhanallah ya, hampir setiap orang yang beramal pasti dia akan berusaha untuk membela diri dengan hadis. Ya. Saya berikan contoh yang mungkin antum sering mendengarnya tentang hadis masalah baiat. Yang mengatakan man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak baiat, matinya bangkai jahiliyah. Rupanya Pak, ini hadis dijadikan dalil oleh orang yang suka baiat, yang kemudian mengkafirkan orang yang di luar jamaahnya dengan klaim katanya dia tidak mau baiat sama kita. Sedangkan Rasulullah mengatakan siapa yang mati dalam keadaan tidak baiat, matinya bangkai jahiliyah. Bangkai jahiliyah berarti kafir katanya. Mereka telah salah di dalam dua sisi dalam memahami hadis itu. Sisi yang pertama, mereka tidak paham siapa imam yang berhak dibaiat, apa syaratnya. Yang kedua, mereka tidak paham makna bangkai jahiliyah. Adapun yang pertama, para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan baiat dimaksud di sini adalah pemimpin kaum muslimin yang memiliki wilayah kekuasaan. Ya. Sementara yang ada di Indonesia numpang di Indonesia, Pak.
nggak punya wilayah kekuasaan. Adapun yang kedua, para ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan bangkai jahiliyah artinya mati di atas salah satu perangai jahiliyah, di atas dosa besar. Sementara keyakinan Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan. Tidak apa? Tidak dikafirkan. Berarti mereka sudah salah dalam memahami hadis dari dua sisi ini. Akibat apa? Tidak mau merujuk pemahaman sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Akibatnya apa? Tersesat jalan. Antum tahu kaum Khawarij yang ada di zaman Ali bin Abi Thalib, mereka punya bawa dalil tidak, Pak? Bawa dalil. Ketika Ibnu Abbas mendatangi orang Khawarij. Ibnu Abbas mendatangi siapa? Orang Khawarij untuk berdebat dengan orang Khawarij. Ibnu Abbas minta, apa alasan kalian? Kenapa kalian membangkang kepada Ali bin Abi Thalib? Kata mereka 3 alasan. Apa alasanmu? Kalian itu? Yang pertama, Ali menyerahkan hukum kepada manusia dalam perdamaian dengan Muawiyah. Waktu itu Ali mengutus Abu Musa dan Muawiyah mengutus Amr bin Al-As. Berarti Ali sudah menyerahkan hukum kepada manusia. Sedangkan Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Berarti Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Sedangkan Allah berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Itu dalilnya. Ayat. Kata Ibnu Abbas, bagaimana kalau aku bisa menjawabnya? Kalian mau rujuk? Kata mereka, silakan jawab. Kata Ibnu Abbas, adapun pendapat kalian bahwa Ali telah menyerahkan hukum kepada manusia, bukankah Al-Quran pun memerintahkan demikian dalam permasalahan yang apabila suami istri takut bercerai? Allah berfirman, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Apabila kalian merasa takut suami istri ini bercerai, maka utuslah hakim dari satu keluarga suami dan hakim dari satu keluarga istri. Kalau menyerahkan hukum kepada laki-laki untuk kemaslahatan suami istri, maka lebih layak lagi untuk masalah darah kaum muslimin. Mereka nggak bisa jawab. Inilah Pak, akibat daripada tidak mau rujuk kepada pemahaman para sahabat. Orang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib tidak mau memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadinya apa? Sesat. Tersesat jalan. Ketika orang-orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar, mereka punya dalil, Pak, punya. Tapi pemahaman siapa? Pemahaman mereka pribadi. Mereka berhujah dengan hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika dia sedang berzina disebut mukmin. Kalau tidak disebut mukmin berarti kafir. Berarti menurut orang Khawarij apa? Orang yang berzina kafir, orang yang mencuri kafir, orang yang berdusta kafir, kekal dalam api neraka. Maka mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Punya dalil? Kebalikannya orang Murji'ah yang mengatakan bahwa iman itu cukup keyakinan dan ucapan. Bahwasannya amal tidak termasuk iman. Iya. Mereka berhujah dengan hadis-hadis juga, Pak, rupanya, Pak. Di antaranya hadis Rasulullah bersabda kepada Abu Dzar, ya, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraq. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dia pasti masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Kata mereka berarti imannya tetap sempurna walaupun berzina dan mencuri. Coba lihat, Pak, masing-masing mereka berdalil. Tapi menurut pendapat siapa? Apakah mereka ikut pendapat para sahabat? Jawabnya tidak. Tidak ada satupun sahabat memahami demikian.
Para sahabat mengkompromikan hadis-hadis tersebut. Dan ini keyakinan para ahlu sunnah sampai hari ini. Bahwasanya pelaku dosa besar tidak dikatakan kafir. Adapun hadis yang dijadikan hujah oleh orang Khawarij, tidaklah orang yang berzina ketika dia berzina disebut mukmin, maksudnya disebut mukmin secara sempurna. Adapun hadis yang dibawakan oleh Murji'ah, maksudnya menunjukkan bahwa dia belum keluar dari keimanan, tapi berkurang keimanannya. Dan inilah ya akhi, keyakinan para sahabat. Para sahabat tidak mengkafirkan pelaku zina. Bukankah di zaman sahabat ada orang-orang yang dicambuk karena berzina? Tapi apakah para sahabat mengkafirkannya? Tidak. Ikhwatal iman azakumullah. Oleh karena itulah, ya, kita wajib rujuk kepada pemahaman para sahabat di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak sekalian, jangan dikembalikan pemahaman Al-Quran dan hadis kepada pemahaman sendiri. Bahaya. Ya. Betapa pentingnya kita rujuk kepada kitab-kitab para ulama. Alhamdulillah pemahaman para sahabat itu sudah termaktub dalam kitab-kitab ulama, Pak. Ya, kitab Al-Um, seringkali Imam Syafi'i menyebutkan tentang ya, ijtihad para sahabat. Dalam kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah, demikian pula Musannaf Abdul Razzaq, seringkali membawakan tentang pendapat-pendapat para sahabat di situ. Banyak kitab-kitab para ulama tentang akidah para sahabat tertera dalam kitab-kitab yang banyak, seperti Imam Al-Lalikai menulis kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, Imam Ibnu Battah, ya demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal, bahkan muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Al-Muzani punya kitab yang berjudul Syarhus Sunnah, menjelaskan tentang keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah. Ini Pak, kewajiban kita untuk merujuk ya para sahabat, karena ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, rujuk para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar pemahaman kita benar dan lurus. Ikhwatal iman azakumullah. Kemudian di antara manhaj Imam Syafi'i apa? Ibtalul istihsan. Beliau membatalkan pendapat yang mengatakan boleh berhujah dengan istihsan. Istihsan itu penganggapan baik secara akal. Jadi kalau kita menganggap baik, oh baik, padahal belum tentu. Sesuatu yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Makanya Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um ya membuat sebuah pasal khusus tentang ibtalul istihsan, membatalkan pendapat yang berhujah dengan istihsan. Sampai beliau berkata, "Man istahsana syai'an faqad syara'a." Siapa yang menganggap baik suatu pendapat atau sesuatu, maka sebetulnya dia sudah membuat syariat. Kita Pak, diajarkan oleh Imam Syafi'i agar jangan memandang baik kecuali yang menurut baik, kecuali yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya. Yang dipandang baik oleh Allah dan Rasulnya pasti baik. Tapi yang dipandang oleh kita baik belum tentu apa? Baik. Makanya Allah ketika menurunkan tentang ayat qital, peperangan, Allah berfirman apa? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kalian qital, berperang, dan itu tidak suka, kalian tidak suka itu. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu padahal itu baik buat kalian, dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu tidak baik untuk kalian. Allah yang tahu, sedangkan kamu tidak tahu. Subhanallah. Ya. Di zaman ini Pak, berapa banyak orang yang berkata, ini kan baik. Ya nggak Pak? Ini kan baik. Kalau kita tanya, maaf, baik menurut siapa? Ya menurut saya. Yang menurut Anda baik belum tentu baik menurut Allah dan Rasulnya Pak.
Berapa banyak di zaman sahabat, Pak, sebagian sahabat menganggap baik suatu amalan, tapi kata Rasulullah nggak baik. Saya berikan contoh, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Ja'a thalathatu rahtin ila azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang yang datang kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadati Rasulillah. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para istri Nabi pun menjawab, beginilah ya ibadahnya Rasulullah. Faka'annahum taqalluha. Rupanya 3 orang ini, Pak, menganggap kok ibadah Rasulullah remeh, sedikit. Maka salah satu dari mereka berkata begini, aina nahnu min Rasulillah? Siapa kita dibandingkan dengan Rasulullah? Rasulullah kan sudah dijamin masuk surga. Rasulullah sudah diampuni dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Sedangkan kita tidak. Pantas saja kalau Rasul ibadahnya seperti itu. Maka yang satu berkata apa? Fa amma ana fa usallil laila kullah. Adapun saya akan sholat semalam suntuk, tidak mau tidur. Yang kedua berkata, wa ana amma ana fa asumud dahra kullah. Adapun saya mau puasa tiap hari, nggak bakalan batal. Adapun yang ketiga berkata, amma ana fala atazawwajun nisa. Adapun saya tidak akan menikah, khusus ibadah saja. Lihat, Pak, 3 orang ini menganggap baik tidak perbuatannya. Hah? Tapi apakah Rasulullah mengingkarinya? Ya. Rupanya ucapan 3 orang ini sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Antumul ladzina qultum kada wa kada. Apakah kalian yang mengatakan begini dan begitu? Kata mereka, betul, hai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, ama wallah inni akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Demi Allah, aku lebih takut dari kalian dan lebih bertakwa dari kalian. Walakinni asumu wa uftir. Tapi saya berpuasa, saya juga berbuka. Wa usallil laila wa arqud. Aku pun sholat malam dan saya pun tidur malam. Wa tazawwajun nisa, dan saya pun menikah, kata Rasulullah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Lihat 3 sahabat ini menganggap baik tidak perbuatannya. Iya. Tapi ternyata dianggap baik tidak oleh Rasulullah? Tidak. Makanya yang baik menurut kita belum tentu baik menurut syariat. Makanya latih, Pak, latih untuk melihat baik itu menurut Allah dan Rasulnya. Jangan melatih menurut saya baik, pasti baik, belum tentu. Tapi sebagian mereka ada yang berhujah dengan sebuah riwayat yang mauquf dari perkataan Ibnu Mas'ud, di mana Ibnu Mas'ud mengatakan, "Fama ra'ahul mu'minuna hasanan fahuwa indallahi hasan." Apa-apa yang dipandang baik oleh kaum mukminin, maka itu baik di sisi Allah. Akhirnya mereka mengatakan, berarti ini menunjukkan pendapat kaum mukminin pasti baik di sisi Allah. Kita katakan, maaf Mas, pertama ini perkataan Ibnu Mas'ud. Coba baca, ya, sebutkan atau bacakan pendapat Ibnu Mas'ud secara lengkap. Ini Ibnu Mas'ud sedang memuji para sahabat. Di mana Ibnu Mas'ud berkata, "Man kana minkum mustannan falyastanni bi ashabi Rasulillah. Fa innahum abarrun nasi quluban wa a'maqum ilman wa aqallum takallufa." Siapa yang ingin menjadikan suri tauladan, jadikanlah para sahabat sebagai suri tauladan kalian. Karena mereka orang yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, yang paling ringan bebannya, yang paling lurus, ya, yang paling lurus jalannya. Qauman ikhtarahumullah li suhbati nabiyyi. Mereka suatu kaum yang telah Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, "Fama ra'ahul mu'minuna hasanan." Maka apa yang dipandang oleh kaum mukminin itu baik, maka di sisi Allah itu baik. Maksud kaum mukminin yang dimaksud di sini apa? Para sahabat. Karena ditunjukkan oleh siyak dan redaksi perkataan beliau. Iya.
Maka kalau para sahabat betul, pendapat para sahabat insya Allah itu yang baik, selama tidak bertabrakan dengan Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pendapat kita belum tentu baik di sisi Allah. Makanya ya akhi, ya, apabila seorang ulama menganggap baik suatu perbuatan, tapi ternyata tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan hadis, jangan kita anggap ini baik, belum tentu. Walaupun yang mengucapkan itu ulama sekalipun. Iya. Bukannya kita tidak mau rujuk kepada pendapat ulama, tidak. Tapi pendapat ulama itu harus kita timbang dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan ini keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah. Karena manusia Pak, terhadap ulama itu ada 3 kelompok. Manusia terhadap ulama itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama yang sangat berlebihan kepada ulama, sehingga akhirnya mereka menganggap pendapat ulama itu harus lebih didahulukan daripada Al-Quran dan hadis. Ini gulu berlebihan. Sampai-sampai diantara mereka mengatakan, kita ini nggak butuh Al-Quran dan hadis, cukup kitab ulama. Kata mereka apa? Karena Al-Quran dan hadis itu masih mentah. Kalau kitab ulama udah mateng. Ada pendapat seperti itu? Ada, banyak bahkan di Indonesia. Iya. Yang kedua, ini pun salah. Dia mengatakan apa? Cukup Al-Quran dan hadis dan tidak butuh ulama. Ini pun juga tidak benar. Yang ketiga ini yang benar, Pak. Bahwa kita butuh para ulama untuk memahami Al-Quran dan hadis, tapi kita jadikan ulama sebagai wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis, bukan sebagai tujuan. Namun kita tetap timbang pendapat ulama itu dengan Al-Quran dan hadis. Kalau ternyata pendapat ulama ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis, diterima. Ini yang dilakukan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Di mana Imam Syafi'i rahimahullah mempunyai 2 madhab yang beliau pelajari, madhab Malik dan madhab Imam Abu Hanifah. Beliau akan berpihak kepada madhab Abu Hanifah kalau didukung oleh dalil. Beliau pun juga akan berpihak kepada madhab Imam Malik kalau ternyata didukung oleh dalil. Kalau ternyata pendapat Abu Hanifah tidak sesuai dengan dalil, beliau tolak. Bukan berarti Imam Syafi'i tidak hormat kepada Abu Hanifah, tidak. Imam Syafi'i hormat kepada Abu Hanifah, tapi menghormati ulama Pak bukan dengan cara mengkultuskan ulama. Bukan seperti itu manhaj akidah Imam Syafi'i rahimahullah. Karena Imam Syafi'i meyakini yang namanya manusia itu tempat kesalahan, tidak mungkin maksum. Yang maksum hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah ya akhal Islam azakumullah, manhaj akidah Imam Syafi'i rahimahullah yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Iya. Lihat Imam Syafi'i kalau melihat pendapat Abu Hanifah dengan Imam Malik berbeda pendapat, yang beliau lakukan bagaimana? Imam Syafi'i pasti tahu dong pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik pasti selalu apa? Banyak yang bertabrakan gitu dalam masalah fikih ya. Dalam masalah fikih. Yang dilakukan Imam Syafi'i apa? Beliau melihat mana yang paling kuat hujah dan dalilnya. Demikian pula kita. Dari 4 madhab tersebut kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, kita ikuti. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada apa? Allah dan Rasulnya. Itu Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah ya akhal Islam azakumullah. Ya, semoga yang sedikit ini memberikan kepada kita penjelasan yang semakin gamblang bahwa inilah manhaj al-Imam Asy-Syafi'i di dalam memahami agama ini. Dina Imam Syafi'i fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada fulan, bukan kepada alan. Imam Syafi'i hanya mengikatkan dirinya dengan Al-Quran dan hadis, tidak mengikatkan dengan pendapat siapapun juga.
Imam Syafi'i rahimahullah sangat mengagungkan para sahabat dan merujuk pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Imam Syafi'i menganggap bahwa ra'yu ataupun qiyas boleh dipakai kalau sudah tidak ada dalam Al-Quran dan hadis lagi dan pendapat sahabat. Makanya Imam Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad, innama yusaru ilal qiyasi inda darurah. Sesungguhnya qiyas itu boleh dipakai kalau darurat saja, kalau sudah tidak ada dalil. Kalau sudah tidak ada dalil baru pakai qiyas. Selama masih ada dalil, qiyas tidak boleh dipakai. Iya. Ini akhi ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan kita buka tanya jawab yang berhubungan dengan masalah yang kita bahas. Ya. Ustadz, ada ulama terdahulu berkata begini, al-Islam huwa sunnah wa sunnah wal Islam. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Kenapa beliau tidak berkata begini, al-Islam huwal Quran wa sunnah. Islam adalah Al-Quran dan sunnah. Pertama Pak, makna sunnah yang dimaksud oleh ulama ini adalah setiap yang berasal dari Rasulullah. Maka semua yang berasal dari Rasulullah itu disebut dengan apa? Sunnah. Semua ajaran Rasulullah disebut apa? Sunnah. Masuk padanya Al-Quran dan hadis. Jadi fahami perkataan ulama ini dengan uruf mereka, dengan pemahaman mereka. Iya. Apa bedanya hadis ahad sama hadis mutawatir, Ustadz? Hadis mutawatir itu Pak adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak, di mana jumlah yang banyak ini ada pada setiap tingkatan sanad, dan tidak mungkin ya secara akal bahwa mereka bersepakat di atas kesesatan, di mana mereka meriwayatkannya dengan panca indera. Berarti hadis mutawatir apabila memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Syarat yang kedua, jumlah banyak ini ada pada setiap tingkatan sanad. Syarat yang ketiga, tidak mungkin mereka bersepakat di atas kesesatan. Syarat yang keempat, mereka meriwayatkan dengan panca indera seperti melihat, mendengar, memegang. Adapun kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka disebut hadis ahad. Ya, itu beda hadis ahad dengan hadis mutawatir. Dan pemilahan atau pembedaan hadis mutawatir dan hadis ahad ini itu munculnya di belakangan, Pak. Di zaman sahabat belum dibedakan. Di zaman tabi'in belum ada pembedaan seperti itu. Itu setelah munculnya ilmu kalam. Karena ilmu hadis ini termasuk ilmu yang dimasuki oleh ilmu kalam. Ya. Apakah qiyas berlaku dalam masalah akidah? Tidak berlaku. Qiyas tidak mungkin ada dalam akidah. Qiyas tidak mungkin ada dalam akidah. Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena akidah itu keyakinan tentang sesuatu yang gaib, dan sesuatu yang gaib tidak bisa dianalogikan. Ya enggak? Yang namanya qiyas itu apabila memenuhi empat rukun. Rukun pertama ada pokok. Rukun yang kedua ada cabang. Rukun yang ketiga ada ilat. Kemudian ada hukum. Contoh misalnya, kita mau mengkiaskan beras. Beras ini masuknya kemana? Berarti ini cabang nih. Oh, ternyata kita hukum pokok, dan pokok itu harus ditetapkan oleh dalil. Dalam dalil ada gandum. Berarti ilatnya apa? Ilatnya sama-sama makanan pokok. Hukumnya apa? Berarti wajib dikeluarkan zakat fitr. Nah, ini namanya kias. Mengkiaskan beras dengan gandum dalam hukum karena sama ilatnya. Sedangkan akidah keyakinan meyakini adanya surga, neraka, malaikat, sesuatu yang gaib. Allah, sekarang mungkinkah kita mengkiaskannya dengan makhluk? Tidak mungkin. Contoh misalnya, Allah punya makhluk, Allah Subhanahu wa taala ya dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala
mempunyai tangan sebagaimana bentuk tangannya manusia. Nah, kok bisa begitu? Ya dikiaskan? Nggak bisa. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun juga. Maka tidak mungkin sama antara tangan Allah dengan tangan makhluk. Nggak bisa dikiaskan. Contoh lagi misalnya, di surga ada buah pisang nggak Pak? Kira-kira antum bisa menggambarkan buah pisang di surga? Hah? Oh, ya saya kiaskan aja dengan buah pisang di dunia. Ada warnanya gini ya, bentuknya begini. Loh, dari mana Anda tahu? Bukankah Al-Quran mengatakan wa utubihi mutasyabihat? Mereka diberikan oleh Allah sesuatu yang menyerupai. Kata Ibnu Abbas, serupa nama tapi bentuknya tidak serupa. Artinya sama-sama pisang, tapi bentuknya beda, rasanya beda. Nah sekarang bisakah Anda mengkiaskan masalah gaib dengan masalah? Tidak bisa dikiaskan. Makanya masalah akidah tidak berlaku padanya apa? Kias. Akidah tidak bisa dikiaskan. Iya. Tidak dipungkir lagi bahwa setelah wafatnya para imam, banyak para ulama setelahnya yang menisbatkan diri kepada madhab yang ada. Betul. Ya. Imam Ibnu Hajar Asy-Syafi'i, Imam Nawawi Asy-Syafi'i, Imam At-Tahawi Al-Hanafi, Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali, ya, Imam Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Lah, berarti mereka fanatik madhab dong? Tidak. Kenapa mereka dinisbatkan kepada madhab? Dengarkan penjelasan Ibnu Qayyim dalam kitab Ilamul Muwaqqi'in. Mereka dinisbatkan kepada madhab karena pokok-pokok fikihnya lebih condong kepada salah satu madhab. Bukan berarti mereka mengikatkan diri dalam satu madhab tidak keluar. Tidak. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang tidak memahami pokok-pokok madhab tidak boleh dinisbatkan kepada madhab siapapun juga. Maka orang awam tidak boleh dinisbatkan kepada madhab manapun juga. Sebab yang boleh dinisbatkan kepada madhab itu yang sudah menguasai pokok-pokok madhab. Nah sekarang di Indonesia banyak, ada nggak paham nggak pokok-pokok madhab Syafi'i? Nggak paham. Bahkan terkadang mengklaim sesuatu ya dari madhab Syafi'i, padahal bukan madhab Syafi'i. Makanya di Indonesia ini Pak, terkadang kita mendapatkan sesuatu yang aneh. Anehnya kenapa? Di satu pihak mereka mengatakan harus satu madhab, tapi di pihak lain mereka ternyata terkadang tidak berpihak kepada madhabnya sendiri. Saya berikan contoh. Di Indonesia kalau habis sholat zikirnya keras-keras nggak? Zikirnya keras-keras. Padahal itu madhab siapa? Madhab Hambali. Adapun Imam Syafi'i mengatakan zikir setelah sholat yang syariat tidak dikeraskan. Boleh dikeraskan sebatas untuk taklim saja dan tidak boleh terus-menerus. Sementara yang ada di masyarakat zikirnya dikeraskan terus-menerus. Jadi mereka sebetulnya ngikut madhab siapa ini? Di satu pihak mengatakan harus satu madhab Syafi'i. Loh kayak ente, kok dalam masalah zikir setelah sholat ikut madhab Hanbali gimana? Iya. Banyak lagi permasalahan lain Pak yang diklaim itu madhab Syafi'i ternyata bukan madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya ya akhi azakumullah, itu akibat daripada mereka tidak faham pokok-pokok madhab. Makanya orang awam tidak boleh dinisbatkan kepada madhab manapun juga. Tidak bisa. Makanya Ibnu Hajar disebut Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena pokok-pokok madhabnya lebih banyak menguatkan pendapat madhab Syafi'i. Tapi apakah Ibnu Hajar mengatakan tidak boleh menyelisih madhab Syafi'i? Antum baca kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Sering kali Ibnu Hajar menyelisih pendapat Imam Syafi'i. Al-Khattabi Abu Sulaiman, beliau terkenal sebagai seorang ulama madhab Syafi'i di zamannya. Tapi beliau menyelisih madhabnya sendiri dalam 119 permasalahan. Karena beliau melihat madhab lain yang lebih kuat. Imam Nawawi rahimahullah, antum baca dalam kitab Syarhul Muhadzab. Sering beliau menyelisih madhab Syafi'i. Di antaranya tentang masalah makan daging unta.
Di mana Imam Syafi'i, Imam Nawawi lebih merojikan pendapat jumhur daripada pendapatnya madhabnya sendiri dalam masalah makan daging unta. Iya. Itu kan menunjukkan secara saksi, secara bukti bahwa para ulama tidak pernah mengikatkan diri kepada satu mazhab. Mereka mengikatkan diri kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Adapun mereka dinisbatkan kepada madhab karena mereka merojihkan usul pokok-pokok madhab tersebut. Itu mereka dinisbatkan kepada madhab. Iya. Bukan berarti mereka fanatik madhab. Bagaimana membedakan hadis sahih dan hadis palsu dan lemah? Sudah saya jawab tadi. Kuliah dulu antum. Ya harus belajar dulu ilmu hadis lah. Iya. Kalau mau praktis tinggal nanya, udah gitu aja. Mau praktis? Iya mau praktis aja Ustaz. Nanya sama Ustaz selesai. Ya. Ustaz, hadis ini sahih apa enggak? Kata Ustaz, sahih. Ya udah amalin. Masalah ustadznya salah apa enggak, dia yang nanggung dosa. Tanggung jawab. Di hari kiamat ketika antum ditanya oleh Allah, kenapa kamu? Kata Ustadz fulan sahih. Antum enggak dosa insyaallah. Ya, makanya orang awam itu tugasnya hanya bertanya kepada orang alim. Ustadz katanya menceritakan para imam itu saling mendoakan. Betul memang para ulama terdahulu saling mendoakan ulama-ulama yang lainnya. Imam Syafi'i mendoakan Imam Ahmad mendoakan Imam Syafi'i. Seharusnya kita pun demikian, Pak. Saling mendoakan. Antum doakan ustadz antum, ustadz pun mendoakan muridnya. Kalau kita enggak, terkadang murid mencari-cari kesalahan ustadz, ya. Ustadz juga sama, akhirnya semakin jauh, ya. Itu yang terjadi, bahkan di dunia internet lebih ngeri lagi. Di negeri ini masyhur juga selain Imam Syafi'i ada Imam Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Kenapa Salafi tidak ikut ajaran Imam Ghazali dan Syekh Abdul Qadir Jailani? Antum udah pelajari belum? Siapa Imam Ghazali dan siapa Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani itu di atas madhab Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau madhabnya Hambaliyul madhab. Dalam masalah akidah beliau ditanya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Ya, ketika menerjemahkan biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang benar Al-Jilani, bukan Al-Jai, yang benar Al-Jilani dari negeri Jilan. Ya. Beliau ditanya, "Fama aqidatuka ya Syekh?" Apa akidahmu hai Syekh? Faqala, maka beliau menjawab, aqidati aqidatus sahabah. Akidahku, aku ikut para sahabat. Kalau gitu antum ikut si para sahabat, jangan hanya sebatas Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya punya bukunya yang ditulis oleh siapa Imam Abdul Qadir Al-Jilani, judulnya Al-Gunyah. Dan ternyata maaf ya, Syekh Abdul Qadir Jailani keyakinannya bertabrakan dengan kebanyakan kaum muslimin di Indonesia. Karena kaum muslimin Indonesia banyak menisbatkan kepada akidah Asy'ariyah. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jailani termasuk yang membantah akidah Asy'ariyah. Di mana dalam kitab Al-Gunyah beliau berkata begini, "Wa kana Allahu 'ala 'arsyihi istawa." Dan adalah Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Wala yuqal kama taqulul asy'ariyah, dan tidak boleh dikatakan seperti yang diucapkan oleh kaum Asy'ariyah, bi annallaha fi kulli makan, bahwasanya Allah di setiap tempat. Jelas, kalau antum enggak percaya silahkan rujuk kitab Al-Gunyah tulisan Syekh Abdul Qadir Jilani. Tegas di situ beliau mengatakan begitu. Saya pernah, Pak, maaf saya di salah satu kiai di kampung saya, dia mengkafirkan saya. Hanya saya berkeyakinan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Kata dia, Ustadz Badrul Salam itu kafir. Masa dia mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy? Ya. Saya bilang, kalau gitu kenapa Bapak tidak mengkafirkan Syekh Abdul Qadir Jilani?
Bapak mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, itu kutub. Ya, wali itu wali. Dalam dunia tasawuf, Syekh Abdul Qadir Jailani itu disebut dengan apa? Al-Ghauth, kutub. Walinya para wali sampai derajat yang paling tinggi, Pak. Sampai disebutkan dalam manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, katanya Syekh Abdul Qadir Jailani menempeleng malaikat maut, ya. Hebat. Kita katakan, taib, Anda menghormati Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Kenapa Anda tidak kafirkan sekalian? Inilah, ya akhi, memang kita harus membuka pemahaman kepada masyarakat siapa hakikatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani itu hidup setelah imam yang 4. Makanya disebut bahwa beliau di atas fikihnya dalam masalah madhab, beliau madhab Imam Ahmad bin, bukan Syafi'i beliau, tapi Hambaliul madhab. Ya. Imam Ghazali di akhir hayatnya beliau sibuk dengan membaca Sahih Bukhari. Dan ketika beliau wafat, beliau mengatakan, aku wafat di atas ini. Beliau meninggal dalam keadaan mempelajari Sahih Bukhari. Karena beliau sebelumnya hidupnya habis dengan mempelajari ilmu filsafat. Habis hidupnya untuk membantah ilmu filsafat sampai beliau sendiri bingung. Akhirnya beliau kembali kepada Sahih Bukhari. Beliau pelajari. Namun sayang, sebelum beliau selesai mempelajari Sahih Bukhari, beliau meninggal dunia. Bahkan Imam Ghazali sendiri mengakui bahwa pengetahuan beliau terhadap hadis lemah. Beliau berkata, bidha'ati fil hadis muzjah. Pengetahuan saya terhadap ilmu hadis lemah, kata beliau. Tapi kitab usul fikihnya Imam Ghazali menjadi rujukan para ulama setelahnya. Karena memang beliau cerdas sekali. Iya. Nah, sekarang Pak, Imam Ghazali manusia tidak? Imam Syekh Abdul Qadir Jailani manusia tidak? Tapi mereka manusia. Mana yang lebih berhak diikuti, Rasulullah atau mereka? Rasulullah. Siapa yang lebih agung, Imam Syafi'i atau mereka? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lebih agung. Imam Ahmad, Imam Malik. Bukan berarti kita ingin merecehkan mereka, tidak. Tapi saya ingin menetapkan kepada Anda bahwa mereka semua ulama. Ulama tidak lepas dari kesalahan. Kita menilai ulama itu kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau tidak sesuai, ya kita tidak ikuti. Makanya kalau Anda berkata, kenapa kamu tidak mengikuti Imam Ghazali? Saya tanya, Imam Ghazali ikut siapa? Kalau Anda berkata, Imam Ghazali ikut Al-Quran dan hadis, taib. Ya, kita pun sama-sama ikut Al-Quran dan hadis. Kalau pendapat Imam Ghazali sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita terima. Kalau tidak, kita tidak terima. Ya. Demikian pula Syekh Abdul Qadir Jailani. Maka itulah ya akhwal Islam, keyakinan kita terhadap para ulama. Kita hormati mereka, kita cintai para ulama, kita jadikan mereka rujukan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Tapi kita tidak mensucikan para ulama, kita tidak mengkultuskan para ulama. Kita mengatakan mereka orang-orang yang diberikan oleh Allah kelebihan, kecerdasan. Namun kalau mereka berselisih pendapat, kita lihat mana yang paling kuat dalilnya. Kesalahan kaum muslimin, Pak, ketika terjadi perselisihan ulama, berdalil dengan pendapat ulama. Padahal kata para ulama, pendapat ulama bukan dalil untuk ulama lain. Seharusnya kalau terjadi perselisihan ulama, dalil kita Al-Quran dan hadis. Itu yang kita pakai. Ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Terkadang terjadi perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dengan madhab yang lain. Bagaimana menyikapinya? Sudah saya sebutkan tadi, Pak. Ketahuilah bahwa perselisihan para ulama dari sisi toleransi atau tidaknya ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, perselisihan yang bersifat, yang sifatnya apa? Yang harus kita toleransi padanya. Kita hormati mereka. Kapan? Apabila dua-dua pendapat sama-sama berhujah dengan dalil yang sahih,
dan tata cara pemahamannya sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Maka pada waktu itu kita saling menghormati, tidak boleh saling memaksakan pendapat kita. Contoh, masalah yang berhubungan dengan membaca Al-Fatihah di belakang imam. Imam Syafi'i berpendapat baca Al-Fatihah di belakang imam hukumnya apa? Wajib. Abu Hanifah mengatakan tidak boleh baca sama sekali di belakang imam. Imam Ahmad mengatakan kalau keras diam, kalau tidak keras baca. Masing-masing punya dalil, punya. Imam Syafi'i berdalil dengan keumuman hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kata Imam Syafi'i ini umum. Man di sini harf, ya, termasuk huruf yang menunjukkan keumuman, yang mempunyai makna siapa saja. Pokoknya baik imam, makmum, siapapun yang sholat, dia wajib baca Al-Fatihah. Sementara Imam Abu Hanifah berdalil dengan hadis apa? Bacaan makmum ditanggung oleh, kalau makmum ditanggung imam, ya sudah selesai, nggak usah baca apa-apa. Imam Ahmad mengkompromikan. Kata Imam Ahmad, Al-Fatihah dibaca kalau imam tidak mengeraskan bacaan. Tapi kalau keras, diam. Karena Allah berfirman, fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, dengar dan diam. Masing-masing punya dalil. Dalam permasalahan ini, kata para ulama seperti disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah, ya. Dalam masalah ini tidak boleh kita saling memaksakan pendapat. Kamu harus ikut pendapat saya, tidak bisa. Kewajiban kita hanya menjalankan yang kita pandang kuat, selesai. Adapun memaksakan pendapat, apalagi menyesatkan orang lain, tidak boleh. Ini banyak permasalahan, Pak, yang terkadang kita lihat memang para ulama masih berselisih, tapi gara-gara ini kita masih malah bermusuhan. Ini tidak layak. Yang kedua, yaitu yang mungkin kita tidak bisa toleransi dalam permasalahan itu. Kapan? Apabila pendapat tersebut bertabrakan dengan ijma' pertama ini. Kalau pendapat itu bertabrakan dengan ijma' kaum muslimin, maka tidak boleh kita terima. Yang harus kita pegang adalah ijma'. Kenapa? Karena ijma' itu hujjah. Yang kedua, setiap pendapat yang bertabrakan dengan hadis yang sahih, kemudian sharih, bukan hanya sahih, sharih, bukan cuma sharih, tidak mansukh, dan tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih, maka pendapat ini tidak boleh diterima. Saya berikan contoh. Abu Hanifah dalam masalah arak pendapatnya aneh. Menurut beliau, yang namanya arak itu apabila berasal dari anggur. Adapun kalau bukan dari anggur tidak disebut arak. Sedangkan jumhur mengatakan, imam yang tiga, setiap yang memabukkan arak. Maka pendapat Abu Hanifah tidak bisa kita toleransi, Pak. Karena bertabrakan dengan hadis yang sahih, sharih, tidak mansukh, dan tidak bertabrakan dengan hadis lain yang lebih sahih. Apa itu? Rasulullah SAW sabda, kullu muskirin khamrun, wa kullu khamrin haram. Setiap yang memabukkan itu arak, dan setiap arak itu haram. Sekarang kalau misalnya ada pemuda minum arak yang terbuat dari rambutan misalnya, kemudian antum ingkari, lalu si pemuda berkata, ini pendapat Abu Hanifah. Maaf ya, kita tidak boleh mengingkari, tidak bisa. Kita katakan dalam hal ini Abu Hanifah salah dan telah bertabrakan dengan hadis yang sahih. Contoh lain, Abu Hanifah mengatakan sedekap dalam sholat itu tidak disyariatkan. Hujahnya apa? Karena tidak ada dalil. Sementara jumhur mengatakan sunnah karena ada dalil. Dalam hal ini kita tidak bisa terima perkataan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena bertabrakan dengan dalil. Masalahnya hadis-hadis tentang sedekap dalam sholat itu belum sampai kepada Imam Abu Hanifah. Maka bagaimana kita akan menghormati pendapat Abu Hanifah? Karena pendapat tersebut bertabrakan dengan apa?
hujjah, dalil. Ini harus kita pahami, Pak. Makanya masalah-masalah ikhtilaf itu harus dibedakan dan dipilah. Kadang kan ada orang yang menghadapi perselisihan ulama itu puyeng, Pak, bingung. Ketika bingung tidak berusaha untuk mencari, tapi malah mencetuskan kata-kata yang menunjukkan kebingungan. Contoh misalnya apa? Udah, jangan merasa benar sendiri. Udah, jangan merasa paling benar kamu. Sering mendengar nggak gitu? Sebetulnya ini menunjukkan kebingungan. Dia sedang bingung, mana yang benar gitu loh. Jadi karena saking dia bingung dan dia pun tidak berusaha mencari, dibiarkan dia ngambang begitu. Akhirnya dia mencetuskan, udahlah, nggak usah merasa benar sendiri. Ya. Dan anehnya kemudian dia memaksakan pendapat dia kepada kita. Kamu jangan merasa paling benar. Maka kita jawab lagi, kamu ngomong gitu merasa benar nggak? Hah? Kamu ngomong gitu merasa benar nggak? Ya iyalah, ya udah. Yang namanya merasa benar itu fitrah manusia, Mas. Jangankan Anda, Fir'aun saja merasa dirinya benar. Allah berfirman dalam surat Ghafir, qala Fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkatalah Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik, dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Tuh Fir'aun ngomongnya begitu, Pak. Makanya kalau ada orang berkata, kamu jangan merasa paling benar sendiri ya. Masalahnya, Pak, di dunia ini nggak ada orang yang merasa paling sesat sendiri, Pak. Ya. Ada nggak? Nggak ada. Sekarang kalau jelas dalilnya Al-Quran, hadis, perkataan ulama, masa nggak boleh merasa benar? Itu hak. Yang hak itu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi, apalagi didukung oleh ijma, itulah hak. Kebenaran yang harus kita pegang. Cumanya masalahnya seperti itulah. Kaum muslim ini sudahlah nggak mau nuntut ilmu. Ketika dihadapkan sesuatu yang sifatnya perbedaan, mereka tidak berusaha untuk mencari, tapi dibiarkannya ngambang seperti itu. Lalu kemudian mencetuskan ide-ide yang bingung juga. Akibatnya seperti itu jadinya, Pak. Allah musta'an walitiklan. Iya. Masalah kunut subuh, memang terjadi perselisihan para ulama antara Imam Syafi'i dengan jumhur. Imam Syafi'i mengatakan hadis tentang kunut subuh sahih, yaitu hadis lam yazal Rasulullah SAW yaknutu fil fajr hatta yafaraqad dunya. Rasulullah senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia. Bapak tahu tidak, Pak? Hadis ini di dalam sanadnya ada seorang perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Namanya Isa bin Mahan. Di mana Abu Ja'far Ar-Razi ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia thiqah atau tidak. Yang menthiqahkan dia siapa? Yahya bin Ma'in. Ali ibn Madini, gurunya Imam Bukhari. Iya. Termasuk Imam Syafi'i menthiqahkan. Sementara ulama yang lainnya mendoifkan dari sisi hafalannya. Siapa dia? Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Zur'ah. Dan ini kepada pendapat inilah condong Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Taqribut Tahdzib. Beliau mengatakan Abu Ja'far Ar-Razi saduqun sayyi'ul hifdz. Beliau orangnya jujur tapi buruk hafalannya. Dan pendapat ini yang saya pegang. Kenapa? Karena kaidah jarh wa ta'dil mengatakan al-jarhul mufassar muqaddam ala ta'dil. Jarh yang ditafsirkan sebabnya lebih didahulukan daripada sebatas pujian. Berarti ada ulama yang memuji, ada yang mencela. Sedangkan celaan yang kalau disebutkan penjelasannya, perinciannya, kenapa sebabnya lebih didahulukan. Namun yang seperti ini ya menyebabkan Imam Syafi'i berpendapat sunnah. Karena beliau memandang Abu Ja'far Ar-Razi itu thiqah, bisa diterima. Makanya menurut saya, dan ini pendapat juga jumhur dari jumhur, bahwa dalam masalah ini kita tidak bisa saling memasakkan pendapat juga. Kita hanya sebatas menjelaskan ini yang rajih. Ini apa?
yang rajih. Walaupun memang ada pendapat Abu Hanifah yang mengatakan itu bid'ah. Tapi memang ini bid'ah yang masih diperselisihkan. Iya. Sementara Ibnu Qayyim mengatakan kebanyakan jumhur ahli hadis mengatakan bahwa itu sebatas tidak disyariatkan saja, tidak sampai kepada bid'ah. Wallahu a'lam dalam masalah ini. Yang jelas jangan gara-gara kunut subuh kita jadi ribut. Ya. Jangan sama sekali ya akhul Islam azakumullah. Kalau bukan karena Imam Syafi'i, maka saya tidak bisa memahami hadis. Seperti yang Ustadz kemukakan di awal, ini perkataan Imam Ahmad. Ya. Apakah ucapan ini boleh? Boleh. Kata lau, memang disebutkan dalam hadis, jauhi oleh kamu kata-kata kalau, lau, karena kalau itu membuka pintu setan. Kata Syekh Utsaimin, kata lau, kalau itu ada beberapa hukum. Hukum yang pertama tidak boleh. Kapan? Kalau dalam rangka menyesali takdir Allah. Kalau saja saya tidak melakukan itu, tidak mungkin terjadi seperti ini. Akhirnya kita menyesali takdir, ini tidak boleh, haram dengan ijma para ulama. Tapi kalau lau di sini artinya untuk pengabaran, maka ini boleh dengan ijma para ulama juga. Sebatas mengatakan kalau bukan karena Imam Syafi'i, ya, aku tidak bisa memahami pengabaran saja. Bahwa aku memahami hadis ini karena belajar dari Imam Syafi'i. Dan antum tahu Imam Ahmad yang mengatakan ini Imam Ahmad, bukan saya. Anda berani mengkritik Imam Ahmad? Akidah tauhid dan keyakinan beliau yang sangat kuat sekali. Dan anehnya tidak ada ulama yang menyalahkan pendapat Imam Ahmad ketika mengatakan laula Syafi'i lama fahimtu fiqhal hadis. Ustaz, mohon tunjukkan dalil bahwa imam yang dibaiat harus punya kekuasaan di wilayah. Karena itu yang dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Karena mereka menerapkan baiat pada imam kelompok sering berhujah bahwa dahulu Nabi Muhammad juga tidak punya wilayah. Memang Rasulullah pernah dibaiat di Baiatul Aqobah. Di Baiatul mana? Aqobah, tapi di saat itu kaum muslimin hanya di situ saja. Paham tidak? Karena waktu itu kaum muslimin tidak punya negeri, kaum muslimin juga semuanya di dunia waktu kafir semuanya. Kalau keadaannya seperti Nabi Muhammad boleh. Karena di saat itu kaum muslimin hanya di situ saja, selainnya kafir. Maka kalau Anda, kata Syekh Ali Hasan Al-Halabi, kalau Anda berhujah dengan perbuatan Rasulullah seperti itu, sama saja Anda mengatakan seluruh alam ini kafir kecuali Anda. Iya, karena keadaan Rasulullah pada waktu itu apa? Di saat itu seluruh manusia kafir kecuali Rasulullah dan para sahabatnya. Maka kalau seperti itu keadaannya boleh baiat. Iya, nggak bisa dikiaskan, Mas. Makanya setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat apakah membaiat, bikin kelompok sendiri baiat? Entah. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, tidak. Bahkan ketika terjadi peperangan antara Abdullah bin Zubair dan Abdul Malik bin Marwan, Ibnu Umar tidak mau membaiat salah satunya sampai salah satunya menang. Setelah Abdul Malik menang dan terbunuh Abdullah bin Zubair, baru Ibnu Umar datang dengan keluarganya baiat kepada siapa? Abdul Malik bin Marwan. Tidak ada Ibnu Umar, waduh kita nggak ada baiat nih, ayo kita bikin sendiri. Tidak ada, Pak. Bahkan di zaman tabi'in ada pernah terjadi seperti itu. Ya, waktu itu di sebuah rumah di dalam rumah tabi'in, saya lupa nama tabi'in ini. Ada 30 orang. Kemudian pemimpinnya membuat sebuah kesepakatan. Al-Quran kitab kami, Muhammad nabi kami. Siapa yang bersama kami, maka kami berikan loyalitas kepada dia. Siapa yang tidak bersama kami, maka kami tidak memberikan loyalitas kepada dia. Kemudian disuruh masing-masing menetapkan. Sampai kepada Abdullah bin Syikhir. Ketika sampai di sini beliau tidak mau. Ketika ditanya, kenapa kamu? Kata dia, aku tidak mau membatalkan perjanjian Allah kepada kita. Berhujah dengan dalil akan adanya, ya, khalifah tidak perlu bikin lagi yang ada. Maka dari itulah ya akhul Islam azakumullah, ini pemahaman salafus saleh.
Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Minhajus Sunnah ketika menyebutkan tentang hakikat siapa yang berhak untuk apa? Dibaiat, beliau menyebutkan dia harus punya wilayah kekuasaan, dia harus punya apa? Kemampuan untuk menjalankan siasah syariah. Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya juga tentang hadis tersebut. Sebagaimana Al-Muhanna meriwayatkan bahwa Imam Ahmad ditanya tentang hadis. Ya, man mata walaysa fi unuqi bai'ah, man mata walaysa alaihi imam, mata mitatal jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak punya imam, maka ia meninggal dalam keadaan bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadri mal imam, kamu tahu tidak siapa imam? Kamu tahu? Enggak. Kata Imam Ahmad, huwa an yaqula kullu muslim hadza imam. Yaitu setiap muslim mengatakan ini imam. Berarti diakui oleh setiap muslim di suatu negeri, Pak. Bukan diakui oleh satu kelompok saja seperti yang ada di Indonesia. Nah, sekarang di Indonesia, Pak, berapa kelompok yang sudah dibaiat? Banyak. Ada LDII, ada Jamaah Muslimin, ada Khalifatul Muslimin, ada lagi N11, ada lagi di Bekasi Abdul Qadir Baraja, ada lagi siapa itu? Banyak, di Indonesia ini banyak, masing-masing mengklaim sebagai khalifah. Lalu bagaimanakah hadis apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya? Ini mana dulu dibunuh? Banyak di Indonesia ini. Makanya kita harus pahami ya akhul Islam azab. Nah sekarang kalau misalnya nggak ada kekhilafan gimana? Kata Rasulullah fa'tazil tilkal firqa kullah. Karena kan pernah ditanya oleh Hudzaifah, "Hai Rasulullah, bagaimana kalau tidak ada pemimpin kaum muslimin, tidak pula ada jamaahnya? Bagaimana ya Rasulullah?" Kata Allah, "Fa'tazil tilkal firqa kullaha." Tinggalkan semua firqah yang ada itu. Walaupun kamu harus meninggal dunia dalam keadaan menggigit akar pohon, kata Rasulullah. Udah tinggalin aja semua. Karena itu yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahu a'lam, sekira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.